Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, siswa-siswaku yang berbahagia, kali ini kita berjumpa lagi di Pendidikan Lingkungan Hidup SDI Al-Azhar Tulungagung. Kita akan membahas tentang ekosistem dan potensi alam Kabupaten Tulungagung. Pasti kalian semua penasaran dengan ekosistem dan potensi alam apa saja yang ada di Tulungagung. Mari kita simak pembahasan selengkapnya. Ini dia. Kita belajar ya sama-sama terkait dengan potensi dan ekosistem yang ada di Kabupaten Tulungagung, yaitu kabupaten yang meliputi daerah pedesaan dan perkotaan, dan kondisi lingkungan secara geografis antara pedesaan dan perkotaan itu pasti berbeda ya. Kalau misalnya di pedesaan tentu ada pegunungan, persawahan, ladang, dan tentunya banyak sekali potensi-potensi yang lainnya. Dan di perkotaan umumnya itu berada di daerah dataran rendah. Biasanya banyak sekali gedung-gedung bertingkat, pusat-pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Nah, kondisi lingkungan geografis Kabupaten Tulungagung. Kabupaten ini berada di bagian selatan Pulau Jawa. Karena itu, batas selatan kabupaten ini berupa bentang Samudra Indonesia. Nah, sedangkan di sebelah barat itu berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Nganjuk. Dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar sampai dengan Malang ya. Nah, ini dia secara geografis yang diukur berdasarkan zona astronomis. Kabupaten Tulungagung terletak di antara koordinat 111 derajat sampai dengan 49, 112 derajat, 07 bujur timur, dan 7 derajat 51, 8 derajat 18 lintang selatan. Nah, Kabupaten Tulungagung termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang jaraknya kurang lebih 154 km dari ibu kota provinsi yaitu Surabaya. Luas wilayahnya secara keseluruhan sebesar 113.167 hektar atau 2,2%-nya dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Nah, wilayahnya sangat subur dan tentunya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lagi. Ini dia ekosistem di Kabupaten Tulungagung. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisasi lainnya, serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Nah, sederhananya, ekosistem itu diartikan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Jadi kita salah satu komponen dalam ekosistem tersebut. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem dari makhluk hidup dan non-hidup. Artinya bendawi juga masuk. Nah, ini dia. Ekosistem berdasarkan proses terbentuknya itu ada dua. Yang pertama ekosistem alami, yaitu terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan tropis, ekosistem laut, sungai, dan lain-lainnya. Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, seperti sawah, perkebunan sawit, pemukiman perkotaan, bendungan, hutan kota, dan lain-lain. Nah, berdasarkan habitatnya, ekosistem ada dua, yaitu daratan dan laut. Kalau daratan terdiri dari padang rumput, gurun pasir, batu gamping, gua, dan lain-lainnya. Kalau ekosistem di perairan tentu pantai, air tawar, laut, sungai, dan lainnya. Nah, mari kita mengenal 7 ekosistem khas yang ada di Tulungagung ya. Yang pertama adalah ekosistem hutan. Nah, hutan itu adalah ekosistem alam yang di daratan itu dijuluki sebagai paru-paru bumi. Nah, kenapa kok paru-paru bumi? Karena memang hutan menyimpan banyak sekali cadangan air, yaitu karena saking lebatnya pohon-pohonan. Nah, maka dari itu sangat penting kita menjaga kelestarian pohon-pohon yang ada di hutan dengan tidak menebang secara sembarangan. Nah, fungsi hutan ini.
Fungsi hutan yaitu sebagai sarana hidrologi atau gudang tempat penyimpanan air. Bayangkan kalau hutan gundul, air juga semakin sulit didapat dan nanti bisa menyebabkan banjir. Ada juga ekosistem hutan berperan sebagai pengunci tanah sehingga menghindarkan dari ancaman bencana alam seperti longsor dan juga erosi. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya hutannya sudah rusak, nanti hewan-hewan jadi berkeliaran dan tanah bisa menjadi gersang. Hutan juga merupakan dapur alam, tempat di mana pemoman memasak unsur hara kemudian dialirkan ke sekitarnya. Nah, salah satu kenapa air kita terasa jernih dan juga banyak karena memang hutannya masih dijaga. Hutan merupakan polisi iklim, mengantung dengan cara produksi oksigen atau O2 melalui dedaunan pohon-pohonannya. Nah, salah satunya ditandai dengan pohon-pohon yang lebat ya. Hutan juga sebagai tempat produksi embrio flora dan fauna. Nah, flora itu adalah segala macam tumbuh-tumbuhan. Kalau fauna itu segala macam hewan. Itu sebagai salah satu keanekaragaman hayati. Hutan bisa berperan sebagai sumber makanan bagi penduduk setempat. Hutan juga sebagai ekosistem sarana rekreasi. Nah, banyak ya hutan yang sekarang bisa kita kunjungi sebagai tempat kita belajar. Lanjut, ini dia salah satu foto ya terkait dengan ekosistem sungai. Untuk kita bisa tahu bahwa di sungai juga banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang mengitari sekitarnya. Nah, ini ekosistem sungai merupakan habitat air tawar yang bermuara atau berakhir di laut. Jadi banyak sekali sungai yang mengitari kota, pada akhirnya akan ke laut juga. Jadi di sungai juga harus kita lestarikan ya, supaya airnya tetap jernih dan jauh dari limbah atau dari plastik, dari sampah atau apapun itu. Ini sangat penting sekali. Nah, selanjutnya adalah ekosistem pedesaan. Kalau misalnya kamu yang tinggal di desa, tentu sudah sangat tahu ya bagaimana warga-warga desa yang notabene mayoritas bermata pencarian sebagai petani atau juga nelayan. Nah, iklim di desa tentu sangat sejuk ya, beda dengan di kota. Ya, ini dia ekosistem pegunungan. Di Tulungagung itu banyak berbatasan dengan beberapa gunung. Di antaranya ada Gunung Budak, ada Gunung Gamping yang ada di campur darat, dan tentunya Gunung Wilis di daerah Sendang atau wilayah Pegerwojo. Di sana sangat sejuk sekali dan tentu pertaniannya sangat subur. Nah, ekosistem pantai buat kamu semua yang sering atau suka jalan-jalan, mungkin di Tulungagung salah satunya banyak sekali pantai yang sangat bagus. Salah satunya adalah Pantai Gemah. Kalau yang sudah ke sana tentu sangat keren sekali untuk berfoto atau bersantai bersama keluarga. Ada lagi ini ekosistem laut, sama ya, entah itu Pantai Gemah, Pantai Sini, Pantai Popo, Sitem, dan lain-lainnya. Ekosistem laut tentu menawarkan banyak sekali mata pencarian seperti halnya menangkap ikan, memanfaatkan fasilitas pariwisata, penyewaan kapal, keramba, dan juga banyak lagi. Nah, ini dia ekosistem perkotaan, yaitu taman hutan kota yang berada di tengah kota. Biasanya kita kenal dengan hukota. Nah, taman ini tujuannya adalah salah satunya untuk memanfaatkan lahan terbuka hijau agar di kota udara tetap sejuk sebagai penyeimbangnya. Nah, ini juga ada lagi yaitu ekosistem lainnya seperti gua, danau, waduk, dan juga banyak lagi lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat dan selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.